Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pembunuhan yang disebabkan oleh pil obat tingkat 5. Xiao Yan menghabiskan 3 hari perjalanan terbang dengan burung terbang di romnya sendiri. Meski ada 2 perhentian selama perjalanan untuk beristirahat, dia tidak melangkah keluar. Sebaliknya, dia terus berada di kamarnya, dengan cermat menyerap semua langkah yang diambil Yao Lao saat memurnikan pil obat ke dalam pikirannya. Kali ini, Yao Lao membutuhkan waktu 2,5 hari untuk menyempurnakan obatnya. Hasil ini hanya dicapai di bawah prasyarat Yao Lao memiliki bantuan api surgawi. Dari sini, dapat dilihat bahwa jika alkemis biasa bermaksud untuk berhasil memperbaiki pil teratai darah, ini tidak mungkin tanpa jangka waktu lebih dari 10 hari. Setelah mengamati seluruh proses Yao Lao menyempurnakan pil obat tingkat 5, Xiao Yan merasa bahwa dia telah memperoleh cukup banyak. Pada saat yang sama, dia juga menyadari bahwa kemampuannya untuk mengendalikan api dan hal-hal terkait alkimia lainnya yang dia banggakan tidak ada apa-apanya di depan alkemis Grandmaster sejati. Ambil contoh proses pemurnian pil teratai darah. Meskipun hanya ada 3 bahan, proses kompleks yang terlibat menyebabkan Xiao Yan menghisap lidahnya karena terkejut. Xiao Yan telah memikirkannya di dalam hatinya. Jika itu dia mungkin telah mengubah ramuan obat menjadi tumpukan abu saat memurnikan bahan pertama. Dari dalam ruangan kecil, awan di luar terbang dengan kecepatan tinggi. Setelah 2 hari yang panjang dikalsinasi oleh api surgawi, pil obat bundar berwarna merah darah seukuran mata naga sedang berputar-putar saat itu berputar dengan cepat beberapa inci di atas telapak tangan Yao Lao. Dari kilau permukaannya, itu jelas telah mencapai tahap terakhir berkumpul dan mengeras menjadi pil. Menjilat bibirnya, Xiao Yan memijat kakinya yang mati rasa. Tatapannya secara acak melayang keluar jendela dan merasa bahwa udara tiba-tiba menjadi jauh lebih hangat. Apakah kita sudah sampai? Xiao Yan mengusap mata panda hitamnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengusap lehernya sebelum mengalihkan pandangannya sekali lagi ke arah Yao Lao yang berada di atas meja. Meski telah menghabiskan 2 hari tanpa istirahat, ekspresi Yao Lao masih tetap setenang sebelumnya. Seolah-olah waktu yang lama menyia-nyiakan energinya ini tidak membuatnya lelah. Pil obat akan segera terbentuk. Saat Xiao Yan sedang mengagumi hatinya, Yao Lao tiba-tiba berkata dengan suara yang lemah. Mendengar ini, Xiao Yan buru-buru mengeluarkan botol giok pemerah pipi bermutu tinggi. Setelah itu, dia dengan hati-hati meletakkannya di atas meja dan mundur beberapa langkah. Melirik botol giok di atas meja, Yao Lao menganggukkan kepalanya. Telapak tangannya bergetar sedikit dan api putih tebal yang pekat naik, benar-benar mengelilingi pil obat berwarna darah. Api putih yang tebal dengan cepat menggeliat beberapa kali saat fluktuasi energi yang ganas tiba-tiba bergelombang dari dalam api. Sesaat kemudian, itu tersebar keluar dari rumah kecil seperti riak. Ketika riak energi ini menyebar, Magic Beast tipe terbang yang berada di tengah-tengah terbang terkejut olehnya. Seketika, tubuhnya yang besar bergetar dan bergetar beberapa kali saat teriakan elang terdengar di udara. Merasakan riak energi yang tiba-tiba ini dan perubahan pada binatang ajaib tipe terbang, wajah Xiao yang sedikit berubah. Pada saat yang sama, pil medis berwarna darah yang terbentuk tiba-tiba mengeluarkan aroma obat yang sangat pekat. Aroma obat juga membawa warna merah samar saat keluar dari ruangan dan akhirnya menyelimuti rumah kecil itu. Ini fenomena yang akan terjadi ketika pil obat tingkat 4 ke atas terbentuk. Jagalah pintunya. Beri aku waktu beberapa menit untuk menyelesaikan pil dengan tenang.
Yao Lao berkata dengan muram saat dia menatap api di telapak tangannya tanpa mengubah ekspresi. Hati-hati dengan alkemis yang bepergian dengan kita. Iya. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dengan serius. Pada saat bau aneh dikeluarkan, dia telah menemukan bahwa ada keributan di beberapa ruangan lain pada binatang burung besar ini. Pil obat tingkat 4 ke atas memiliki daya tarik yang fatal bagi banyak orang. Beberapa bahkan rela mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkannya. Dengan telapak tangannya memegang erat penguasa Xuan berat di punggungnya, Xiao Yan berbalik dan membuka pintu. Dia kemudian keluar dengan wajah tanpa ekspresi. Pada saat yang sama, dia dengan kasar menutup pintu dengan satu tangan. Tidak lama setelah dia berdiri di depan pintu, 4 sosok manusia dari 4 kamar lainnya bergegas keluar tanpa berpakaian layak. Tatapan mereka menyapu koridor dan akhirnya mendarat di Xiao Yan yang mengenakan wajah yang tampak acuh tak acuh. Keempat tatapan pertama menyapu lencana alkemis tingkat 2 di dada Xiao Yan sebelum kejutan melintas di mata mereka. Mereka bertukar pandangan yang tersembunyi dengan makna. Saat keempat pria itu menimbang Xiao Yan juga secara kasar melirik mereka berempat. Di antara keempatnya, ada seorang pria tua dan 3 pria paruh baya yang berusia 30-an. Di dada lelaki tua itu ada lencana alkemis tingkat 3. 2 lainnya adalah alkemis tingkat 2, tingkat yang sama dengan Xiao Yan. Yang terakhir adalah alkemis tingkat 1. Keke, teman muda, saya halang. Orang tua itu menatap benang aroma merah muda yang mengalir keluar dari ruangan di belakang Xiao Yan. Matanya menyipit dan keserakahan muncul. Setelah dia batuk 2 kali, dia perlahan mendekati Xiao Yan dan berkata dengan suara ramah. Melirik pria tua bernama Halang ini dengan tatapan tanpa emosi, Xiao Yan tidak menjawab tetapi telapak tangan yang memegang penguasa Xuan berat semakin menegang. Keke, teman muda. Apakah riak energi yang tiba-tiba muncul barusan berasal dari sini? Kami tidak punya niat lain. Yang ingin kami lakukan hanyalah menanyakan. Keke, bagaimanapun juga, kita semua berada 1000 meter di langit. Jika sesuatu terjadi, kita semua akan dibunuh. Mengabaikan sikap dingin Xiao Yan, lelaki tua itu terus tersenyum saat berkata. Tepat sekali. Adik kecil, kita semua bisa dikatakan berada di perahu yang sama. Tolong jangan membuat sesuatu yang sedikit berbahaya. Kalau tidak, tidak menguntungkan kita semua di sini. Seorang alkemis tingkat 2 juga memberikan senyum dangkal saat dia datang. Tatapannya secara tidak jelas menyapu ruangan kecil itu saat jakunnya bergetar sedikit. Melihat bahwa keduanya telah mengucapkan kata-kata seperti itu, 2 pria paruh baya lainnya juga bergerak maju, tidak mau ditinggalkan. Suara kolektif mereka bergema satu sama lain. Saat mereka mengulangi apa yang telah dikatakan, mereka bahkan menyarankan untuk memasuki ruangan untuk melakukan pemeriksaan. Guru saya di dalam sedang memurnikan pil obat. Kalian semua adalah orang-orang yang bijaksana jadi tidak perlu berpura-pura menjadi bodoh di depanku. Kami tidak akan mempengaruhi penerbangan burung terbang. Tolong beri saya wajah dan kembali ke kamar Anda. Jangan mengganggu secara acak. Kalau tidak, kata Xiao Yan dengan suara tebal saat dia melirik 4 orang di depannya yang jelas memiliki niat buruk. Keke, teman muda benar-benar tahu bagaimana bercanda. Kami tidak punya niat seperti itu. Seperti yang Anda ketahui, kita semua tidak mampu menanggung akibatnya jika sesuatu terjadi ribuan meter di udara. Selain itu, karena Anda dan guru Anda telah memilih untuk mengambil binatang burung terbang, wajar jika Anda belum mencapai tahap di mana doki Anda dapat berubah menjadi sayap. Jika sesuatu terjadi,
orang tua bernama Halang itu berkata dengan wajah penuh senyum. Senyumannya mungkin tenang tapi tidak bisa menyembunyikan keserakahan dan kekejamannya. Meskipun dia jelas mengerti bahwa alkemis misterius di sana tidak akan menjadi tingkat yang lebih rendah darinya, pihak lain jelas sedang dalam proses penyulingan obat. Selama ini, mengalihkan perhatian adalah hal yang tabu. Jika seseorang tidak dalam kondisi terbaiknya, merusak pil obat adalah masalah kecil dan mudah. Dalam kasus serangan balik, itu mungkin mengakibatkan Refiner menjadi lumpuh. Inilah alasan mengapa Halang memiliki keberanian seperti itu. Adik kecil, kami hanya ingin masuk dan memastikan sendiri. Kami tidak akan membuat masalah. Tolong minggir. Pria paruh baya tingkat 2 juga tahu bahwa sekarang adalah kesempatan terbaik sehingga dia tidak berani menyeret masalah ini. Dia mengambil langkah maju, menyembunyikan Douki di telapak tangannya dan mendorong Xiao Yan. Enyah! Melihat tindakan berani orang ini, ekspresi Xiao Yan menjadi dingin. Telapak tangannya tiba-tiba menegang dan nyala api berwarna ungu langsung melonjak. Membawa kekuatan yang ganas, tangannya meninju pria paruh baya itu sebelum yang terakhir bisa bertahan. Bang! Suara teredam terdengar. Xiao Yan buru-buru melangkah mundur sampai dia menempelkan dirinya dengan erat di pintu kamar sebelum dia menenangkan tubuhnya. Kekuatan Xiao Yan saat ini hanyalah doushi biasa sementara pria besar itu sudah lama memasuki level bintang 3 doushi. Meskipun Xiao Yan berhasil unggul dengan mengandalkan api ungu douki miliknya, mendapatkan kemenangan tidaklah mudah. Setelah menerima serangan Xiao Yan, alkemis tingkat 2 itu juga mundur beberapa langkah cepat. Namun, dia tiba-tiba meraih tinjunya dan mengeluarkan tangisan yang menyakitkan. 3 lainnya melirik dan terkejut menemukan bahwa tinju orang itu benar-benar menjadi merah total. Ada juga tanda samar darah merembes keluar. Itu sangat menakutkan. Api surgawi? Tidak. Bocah ini agak aneh. Menyerang. Teguk. Pil obat di dalamnya akan dimurnikan sepenuhnya. Melihat api ungu naik di tangan Xiao Yan, ekspresi pria tua itu berubah. Dia kemudian berbalik dan memerintahkan alkemis tingkat 2 lainnya. Dari kelihatannya, lelaki tua itu sepertinya mengenal alkemis tingkat 2 itu. Mendengar teriakan lelaki tua itu, lelaki paruh baya yang kekuatannya jelas lebih besar dari alkemis tingkat 2 sebelumnya menganggukkan kepalanya. Dia mengambil langkah maju dan melemparkan tendangan terbang ke Xiao Yan dengan kaki kanannya. Di kakinya, ada douki berwarna kuning tua pekat dan suara angin yang menyertainya. Wajah Xiao Yan menjadi serius. Sialan! Memarahi dengan marah di dalam hatinya, Xiao Yan tiba-tiba menarik penguasa Xuan berat dari punggungnya. Dia memutar telapak tangannya dan menyimpannya ke dalam ring penyimpanan. Pada saat yang sama, kakinya dengan keras menginjak tanah saat dia membungkukkan tubuhnya. Akhirnya, dia tiba-tiba menembak ke arah pria paruh baya itu. Ledakan oktan! Xiao Yan tiba-tiba berteriak dengan dingin di dalam hatinya. Tangan kanannya mengencang dan terlempar ke depan. Kekuatan menakutkan itu sebenarnya menciptakan banyak gelombang suara. Bang! Tinju dan kaki saling bertabrakan dengan keras. Di bawah kekuatan serangan penuh Xiao Yan, pria paruh baya, yang tidak meremehkan Xiao Yan meskipun levelnya rendah, dengan kejam dikirim terbang oleh kekuatan menakutkan yang terkandung dalam tinju Xiao Yan. Bang! Pria paruh baya itu dengan kasar menabrak salah satu kamar. Segera, serbuk gergaji berserakan dan ruangan kecil itu hancur. Di bagian belakang ruangan, langit biru dan awan pucat di luar terlihat. Melihat wajah pucat dari pria paruh baya yang berhenti di sudut punggung burung terbang, kilatan mengerikan melintas di mata Xiao Yan.
dia akan meluncurkan serangan cepat lainnya untuk melemparkan orang itu dari punggung burung ketika tawa kemenangan, dingin, terdengar dari belakangnya, menyebabkan jantungnya menjadi khawatir. Dia tiba-tiba menoleh dan menemukan bahwa lelaki tua berwajah dingin itu sudah muncul di depan pintu. Yang terakhir memiringkan kepalanya dan menyeringai pada Xiao Yan dengan sombong saat dia berkata dengan cara yang mengerikan, "Berat. Begitu aku menghabisi yang di dalam, aku akan menjatuhkanmu." Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, lelaki tua itu meninju pintu kayu itu. Seketika, pecahan kayu melesat ke segala arah sementara pintu kamar meledak di bawah tawa lelaki tua itu. Wajah lelaki tua itu dipenuhi dengan senyuman saat dia dengan ceroboh menyingkirkan beberapa pecahan kayu yang menembaki dirinya. Dia baru saja melangkah ke ruangan ketika hantu seperti bayangan aneh muncul di depannya seperti hantu. Sebuah lengan yang sangat tua terulur seperti kilat dan mencengkeram leher lelaki tua itu. "Kamu ingin menghabisiku?" Suara samar terdengar di samping telinga lelaki tua itu, menyebabkan mata lelaki tua yang bingung itu tiba-tiba menyusut. "Silakan pergi ke..." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.